Kalau kita bicara dulu investasi itu tetap diperlukan. Tetapi harus lebih banyak difokuskan investasi kebutuhan publik. Apakah itu sarana-sarana jalan, sarana listrik dan lain-lain, atau sarana pendidikan. Ini termasuk investasi. Hanya masalah sekarang ini investasi banyak ditujukan kepada masalah ekonomi. Itu yang menjadi masalah. Karena yang bisa betul-betul investasi itu adalah para korporasi itu. Saya sedang mendalami beberapa hal. Antara lain mengenai budaya korporasi atau yang sekarang lebih banyak setelah tahun 70-an dipopulerkan dengan DNA, corporate DNA. Nah, ini saya sedang betul-betul mempelajari, mencari referensi. Mudah-mudahan dalam setahun 2 tahun ini saya bisa menyelesaikannya. Tapi kembali kepada pertanyaannya. Korporasi di Indonesia ini memang sangat fragmented. Ada korporasi-korporasi yang menjadi besar sekali. Kalau orang dulu mengatakan adalah menjadi gurita karena telah memasuki hampir segala bidang kehidupan. Itu yang menjadi masalah. Bukan hanya industri, perdagangan, tapi juga sudah memasuki ke bidang-bidang pendidikan dan rumah sakit. Sehingga seolah-olah adanya korporasi ini ternyata memikirkan pendidikan dan juga kehidupan masyarakat. Tetapi mereka bisa berbuat demikian hanya karena sudah mempunyai keuntungan yang sangat berlipat ganda dari bisnis korporasinya. Ada 2. Ada korporasi yang bergerak dalam bidang manufacturing, khususnya industri, yang berkembangnya cepat sekali. Tetapi ada korporasi yang memanfaatkan sumber daya alam kita, yang mereka bisa mendapatkannya dengan izin-izin yang mereka dapatkan. Contohnya yang lagi ramai dibahas sekarang ini adalah sawit, yang akibatnya harga CPO bisa naik. Harga CPO-nya naik, justru yang menjadi masalah waktu dilarang ekspor adalah petani petani sawit ini ditekan harganya supaya mereka bisa menjual dengan murah. Ini memang satu konsep dulu mengenai perkebunan sawit ini harus ditinjau kembali. Kenapa petani sawit sampai harus ditekan? Karena sebenarnya mereka adalah bagian dari rantai produksi CPO itu. Jadi ada hal-hal ini. Yang kedua juga adalah pemilikan tanah oleh para korporasi ini, kalau menurut saya sudah terlalu berlebihan di kita. Ada bank tanah yang dimiliki oleh para korporasi. Jadi dia dengan uangnya mudah membeli tanah di mana-mana, yang pada satu saat akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Masalah yang sisi lain kita hadapi, harusnya ada yang mengendalikan ini. Apa gunanya kita mempunyai undang-undang persaingan usaha? Kita punya komisi pengawasan persaingan usaha. Harusnya mereka ini yang betul-betul membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk mengawasi para pengusaha atau korporasi ini. Jangan sampai terlalu sebagai gurita memasuki segala macam bidang. Tapi kenyataannya sekarang, kebetulan zaman saya menjabat dulu sebagai menteri, yang mengusulkan undang-undang ini ke DPR adalah dari pihak Kementerian Perdagangan. Tapi sekarang nyatanya perjalanannya, itu para anggota atau komisioner dari KPP itu adalah orang-orang yang dipilih oleh DPR. Jadi kebanyakan adalah politisi, sehingga kemungkinan tidak menguasai secara jelas apa yang terjadi di dalam persaingan usaha yang sudah tidak imbang lagi sekarang ini. Kita lihat aja perusahaan-perusahaan kecil dinamakan UMKM, ada perusahaan besar saya nggak tahu namanya apa, yang dioprek itu seolah-olah UMKM aja.
Yang kedua adalah peranan koperasi sendiri, ya. Hampir kelihatannya kok makin lama makin gurem atau makin surem. Tadinya saya harapkan Menteri Koperasi yang sekarang, Saudara Teten, itu bisa berbuat sesuatu. Saya sering hampir tiap hari saya berdiskusi dengan Saudara Sri Edi Swasono, tokoh koperasi, dan juga beberapa kali saya memberikan ceramah di universitas yang dimiliki oleh dia di Jogja, yaitu Taman Siswa. Jadi saya masih menganggap bahwa basis Taman Siswa itu sebagai basisnya berpikir nasional itu masih cukup tinggi. Jadi kalau yang lainnya harusnya masih banyak ditangani oleh, saya nggak tahu ya, pemerintah sekarang ini gitu. Investasi harus agak diatur lah. Kalau mereka yang swasta investasinya juga diajak ke dalam investasi public goods, buat saya menarik lah. Sebab itu dulu dilahirkan peraturan mengenai bagaimana swasta bisa investasi di public goods. Tapi kadang-kadang kita agak berlebihan, lalu di air minum aja diswastakan, sehingga akibatnya air minum menjadi tidak terkendali harganya. Contohnya di Jakarta ini ya. Di Jakarta air minumnya adalah pada dasarnya ada swasta sekarang. Sehingga muncullah, karena ketidakberesan itu, muncullah lalu air minum dalam botol. Jadi orang tidak mau lagi pipa-pipa, beli dalam botol atau dari galon. Ternyata industri galon dan air minum botol pun dikuasai juga sama korporasi-korporasi besar itu. Jadi ada ketidakjelasan atau ketidaktegasan kalau saya di dalam kita melaksanakan kebijakan. Kekhawatiran kita adanya terjadinya pengelompokan-pengelompokan. Saya nggak pengen menyebut kelas. Kita lihat aja masalah siapa yang naik sepeda motor di Jakarta. Ada yang boleh dikatakan mereka yang paling bawah. Yang rumahnya juga mungkin di tempat pondokan-pondokan yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Siapa yang menempati perumahan lebih tinggi atau akhirnya perumahan mewah. Kalau terjadi apa-apa, bahwa mereka yang pakai sepeda motor itu akan menggeroyok rumah-rumah yang mewah itu. Terjadi kecelakaan saja. Orang sepeda motor ketabrak mobil, udah pasti yang mobil akan dikeroyok oleh mereka yang pakai sepeda motor. Jadi perasaan mereka, satu kelompok ini sudah muncul, yaitu yang di masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Ini yang membahayakan, bahwa konflik antara kelompok-kelompok ini bisa makin mencuat karena perbedaan tadi kemampuan mereka dalam mengatasi kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari. Misalkan saya baru aja 2 minggu yang lalu, saya diminta bantuan di daerah Bogor dan di daerah Tangerang, 2. Mereka itu anaknya sekolah di sekolah swasta karena susahnya untuk sekolah di sekolah pemerintah. Tetapi begitu mereka lulus SMA ini, mereka harus menebus ijazahnya, dan menebusnya itu tidak tanggung-tanggung sampai 2,5 juta. Jadi ini aja mereka untuk bisa bekerja, bisa melihatkan ijazahnya aja, mereka udah dibebani hal-hal yang sangat berat buat mereka. Jadi ini yang mengakibatkan bahwa kita ini perbedaan-perbedaan menyolok ini makin berkembang. Coba saja sekarang iklan di TV. Saya menyoroti sampai iklan di TV. Hanya bepergian aja pakai executive jet, bisa bepergian kemana. Sedangkan yang lain ya tidak pernah diiklankan, tapi mungkin diberitakan bagaimana kita berebutan tempat di kereta api, di stasiun kereta api. Ini hal-hal yang saya juga agak heran, kenapa iklan-iklan yang mewah ini
harus ada di TV. Yang menonton itu adalah termasuk rakyat yang paling rendah di daerah. Seharusnya bahwa iklan-iklan ini dibatasi sedikit. Jadi kalau di beberapa negara itu siaran TV daerah dilainkan dengan siaran TV nasional. Nasional itu cuma berita lah. Kalau yang daerah itu ya kehidupan di daerah. Nah ini kan makin nggak terjadi. Kemarin saya baru pulang dari Jogja. Kembali karena masalah yang saya dalami, masalah PKL. Di Jogja ada kemajuan sedikit lah. Bahwa Malioboro sudah bebas dari pedagang kaki lima. Karena Sultan atau wali kotanya bisa akhirnya memberi tempat di dua tempat yang berbeda, sehingga akhirnya Malioboro aslinya itu kelihatan lagi. Demikian juga di Pasar Beringharjo misalkan. Tapi kalau kita kembali di Jakarta yang kita hidup saat ini, lihat aja Tanah Abang. Pada satu saat waktu saya nggak usah nyebut nama, gubernurnya yang sering ditentang udah beres-beresin semuanya, sekarang udah bermunculan lagi nggak terapi. Demikian juga beberapa tempat. Tapi yang menjadi masalah bagaimana kita memberi tempat kepada mereka, kepada pengusaha-pengusaha kecil ini, pada mereka yang mencari uang tambahan untuk keluarganya mungkin sehari nggak lebih dari Rp50.000. Kadang-kadang dia harus menjadi suaminya kerja, istrinya harus menjadi tukang cuci atau setrikaan justru di rumah orang yang mempunyai ini. Ini saya melihat sehari-hari dengan mata sih. Malah saya menulis buku mengenai hal ini. Jadi ini terjadi kelas-kelas ini. Saya udah nggak tahu. Jadi kita harus memikirkan ada dua hal. Apa yang kita ingin produksi dengan mengundang tadi investasi yang besar? Apa kita akan khususkan kepada produk yang akan kita ekspor saja, tanpa mempengaruhi pasar dalam negeri? Saya lihat di Bangladesh itu demikian. Bangladesh ini sekarang adalah eksporter garmen yang paling besar di dunia. Tapi kalau kita lihat apa yang dipakai mereka sehari-hari kan tetap sarung aja. Ya. Jadi kita harus mulai memikirkan hal ini. Jadi misalkan membuat kawasan-kawasan industri yang hanya untuk ekspor, sehingga masyarakat tidak terlalu terpancing lah dengan hidup mewah ini. Ya. Karena mau nggak mau yang masyarakat lihat, karena di TV dilihat dan sehari-hari dilihat adalah perbedaan ini. Nah, yang saya herankan adalah jomplangnya masyarakat dengan para yang memiliki uang banyak itu, kenapa ditontonkan juga oleh perwakilan anggota kita di DPR? Bagaimana politisi kita hidupnya? Kalau zaman saya dulu, kalau ke DPR saya lihat mobil-mobil mereka itu Avanza gitu loh ya, atau Kijang ya. Sekarang mobil-mobil mereka itu mulai Mercedes-Benz, mulai Range Rover, dan ini kan jadi makin jomplang. Jadi masyarakat makin ke bawah, yang di atas termasuk politisi ini juga makin ke atas. Jadi ini saya sih sangat khawatir ada percikan sehingga menyebabkan masyarakat di sini ini akan yang tertekan di bawah ini akan lebih teriak lagi. Ini teriakan mereka adalah akan menjadi sesuatu. Ini yang saya khawatir.